Setelah para pemimpin Hamas dihancurkan di Qatar, kini terowongan yang menjadi andalan mereka berhasil diterobos oleh Israel. Sebuah berita yang sedang viral dan menjadi pukulan telak bagi Hamas. Halo semua, selamat datang di Zona Populer, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita terkini dan fakta-fakta yang jarang terungkap di media lainnya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan berlangganan, memberikan like, berkomentar, dan membagikan informasi ini agar lebih banyak orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Salam hangat untuk Anda semua. Konflik antara Hamas dan Israel kembali menunjukkan eskalasi yang signifikan, terutama terkait penggunaan terowongan yang selama ini menjadi andalan Hamas. Israel merespons dengan menggunakan teknologi militer canggih, termasuk drone tempur, bulldozer lapis baja, dan sistem pemantauan yang semakin mempersulit para pejuang Hamas untuk bersembunyi. Sebuah video terbaru menunjukkan sekitar 20 anggota Hamas muncul dari sebuah terowongan di Khan Younis untuk melakukan serangan mendadak. Namun, mereka segera terdeteksi oleh sistem pemantauan milik Israel. Akibatnya, 10 orang tewas seketika, sementara sisanya diburu oleh drone bersenjata hingga tewas. Situasi ini dapat digambarkan seperti kucing yang mengejar tikus. Pasukan Israel kini semakin memperketat pengepungan hingga ke pinggiran kota Gaza, terutama pada 23 hingga 24 Agustus 2025. Tank dan kendaraan lapis baja terus mendekati kota, sementara warga sipil diarahkan untuk mengungsi ke arah selatan menuju Khan Younis. Seperti yang terjadi sebelumnya, Hamas kembali mengajukan tawaran gencatan senjata ketika posisi mereka semakin terjepit. Namun, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, pada 24 Agustus 2025, menolak permintaan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa syarat utamanya adalah pembebasan seluruh sandera Israel sebelum negosiasi bisa dimulai. Bocoran dari media Israel pada tanggal yang sama mengungkapkan rencana militer untuk melancarkan serangan total dengan tujuan melenyapkan seluruh jajaran kepemimpinan Hamas di Gaza. Operasi pembunuhan terhadap target tertentu juga terus dilakukan. Salah satu rekaman yang tersebar pada hari itu menunjukkan bom presisi Israel menghantam sebuah rumah dan menewaskan seorang anggota Hamas. Pada 24 Agustus 2025, Hamas dan beberapa media internasional menuduh Israel telah membunuh 3 anak dalam serangan terbaru. Namun, klaim tersebut segera dibantah setelah identitas korban terungkap. Ternyata, mereka adalah anggota Hamas yang bersenjata. Selain itu, perang informasi terus berlangsung terkait bantuan kemanusiaan di Gaza. Media internasional kembali menyoroti apa yang disebut sebagai bencana kelaparan, dengan PBB memperkirakan sekitar 1,4 juta warga Gaza berisiko mengalami kelaparan. Namun, Israel menuduh PBB menahan persediaan makanan yang cukup untuk 700 truk tanpa segera mendistribusikannya. Laporan independen menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori warga Gaza sebenarnya lebih tinggi daripada rata-rata global. Ironisnya, terdapat fenomena pemborosan makanan, di mana beberapa individu malah menendang paket bantuan, menimbunnya, atau bahkan menyelundupkannya ke dalam terowongan. Pada 24 Agustus 2025, sebuah lembaga amal dari Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka telah berhasil membagikan 1,4 juta porsi makanan setiap hari, dan hingga kini puluhan juta porsi telah didistribusikan kepada warga Gaza. Namun, investigasi terbaru yang diterbitkan pada tanggal yang sama menimbulkan kontroversi. Di saat Israel baru saja menyetujui tambahan bantuan kemanusiaan senilai $500 juta, ditemukan bahwa PBB menyerahkan 22 truk bantuan langsung ke tangan bersenjata Hamas. Dari sisi militer, dampak sosial dan ekonomi di Gaza semakin memprihatinkan. Ekonomi yang sudah terhimpit akibat blokade dan serangan yang terus-menerus kini berada pada titik kritis. Infrastruktur yang rusak, sistem kesehatan yang hampir lumpuh, serta kelangkaan bahan pangan dan obat-obatan semakin memperburuk kondisi warga Gaza. Banyak warga terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman di selatan, meskipun tempat tersebut juga tidak sepenuhnya aman. Para pengungsi menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Perang informasi menjadi elemen penting dalam konflik ini. Setiap pihak, baik Hamas, Israel, maupun media internasional, berusaha mengendalikan narasi yang berkembang di kalangan publik global. Hamas sering menggunakan media sosial untuk mendistribusikan video dan gambar yang menggambarkan penderitaan warga Gaza, serta kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Di sisi lain,
Israel juga mengeluarkan pernyataan dan bukti yang bertujuan untuk membantah tuduhan terhadap mereka, sembari menekankan bahwa mereka melakukan serangan yang terukur untuk menghancurkan infrastruktur militer Hamas. Kontroversi mengenai perang informasi ini bukanlah hal baru. Media internasional sering terjebak dalam perdebatan mengenai kebenaran informasi yang disajikan oleh masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan publik, yang kemudian lebih mudah dipengaruhi oleh bias tertentu. Selain tuduhan terkait penimbunan bantuan oleh PBB, distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza juga menghadapi berbagai tantangan logistik. Meskipun lembaga-lembaga internasional dan beberapa organisasi amal berusaha keras untuk menyalurkan bantuan, jalur distribusi sering terhambat oleh serangan atau blokade yang dilakukan oleh pasukan Israel, serta teror yang diciptakan oleh kelompok bersenjata Hamas yang berusaha menguasai jalur-jalur tersebut. Selain itu, ada ketidakpastian mengenai apakah bantuan yang sampai ke Gaza benar-benar diterima oleh yang membutuhkan, atau justru jatuh ke tangan mereka yang memanfaatkannya untuk kepentingan militer. Laporan-laporan mengenai penyalahgunaan bantuan pangan dan barang lainnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan menambah kerumitan masalah ini. Konflik ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap hubungan internasional, terutama di dunia Arab dan negara-negara Barat. Negara-negara seperti Turki dan Iran telah mengecam keras tindakan Israel dan menyatakan solidaritas dengan Palestina. Di sisi lain, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, umumnya memberikan dukungan kepada Israel, meskipun beberapa dari mereka juga mendesak agar serangan terhadap warga sipil dapat diminimalisir. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa berusaha melakukan mediasi dengan menawarkan bantuan dan solusi damai. Namun, upaya mereka seringkali gagal mencapai hasil yang signifikan. Perpecahan dalam politik internasional juga memperburuk peluang untuk mencapai gencatan senjata atau solusi jangka panjang. Masa depan konflik ini terlihat masih suram, dengan setiap pihak memiliki posisi yang sangat keras. Hamas berjuang untuk mempertahankan keberadaannya sebagai representasi perjuangan Palestina, sementara Israel berusaha mengamankan perbatasannya dari ancaman yang dianggap terorganisir oleh Hamas. Serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua pihak hanya memperburuk situasi, memperpanjang penderitaan rakyat, dan menciptakan ketegangan yang semakin meningkat. Beberapa pihak berusaha mendorong dialog dan negosiasi. Namun, keberhasilan perdamaian tampaknya masih jauh dari jangkauan. Sementara itu, banyak pihak terus bertanya-tanya kapan dunia internasional akan menemukan solusi nyata yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda. Mari kita doakan agar dunia tetap aman dan damai, serta agar musuh-musuh yang mengganggu dapat segera diatasi. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe dan membagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.